berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, 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 Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, 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 Kuduslah, Kuduslah Tuhan,
Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Gunung batu keselamatan kami, Yesus Kristus. Gembala yang baik, gembala yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Rabaya sakarabaya kiralamaya sikina karababaya sakara inagabaraya shakana karalabaya sikege rababababababa nasarababalaya sakana karabaya sikini karatakatagabaya sakana karabaya sakana kapapatakaya sikini irabaya sakana karalabaya. Terima kasih Yesus Kristus. Mari jamah setiap kali. Biar yang sakit Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami boleh disembuhkan. Mari Roh Kudus jamah setiap kali. Nilai hidup kami Yesus, kami persembahkan untuk kemuliaan hormat bagi Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sukacita surga yang melimpah atas kami Tuhan Yesus. Yang terbelenggu Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang sakit Tuhan jamah, kuasa darah-Mu mengalir atas kami semua. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus boleh kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya terima kasih Tuhan. Kirabaya shakana karabapataka kirabaya shikana karalabaya. Terima kasih.
pujian hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan haleluya. Diberi kuasa, amin, haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Semangat Bapak Ibu. Amin. Olahraga Bapak Ibu, pemeringat. Haleluya. Pagi yang indah ini sukacita dari Tuhan luar biasa. Ketika kita tahu bahwa kondisi saat ini banyak mengalami sakit ya, karena mungkin pancaroba, situasi dari kemarau, sini sudah ada hujan, jadi memang kita harus berhati-hati dengan kondisi sekitar kita yang bisa menjaga diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi pola makan dijaga, kesehatan dijaga, seperti itu Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kita mau berserah sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum firman Tuhan disampaikan pada banyak, kita naikkan pujian kembali. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kasih karuniamu senantiasa menyertai kita semuanya. Urapi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami dapat menerjemahkan firman di dalam kehidupan kami. Terangi kami ya Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di dalam ibadah raya. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dasari ibadah raya ini yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan sebagai ayat emasnya nanti ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai ayat emasnya di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mencapai satu kesatuan, satu jiwa, satu tujuan, satu iman, satu pengharapan, dengan kekuatan kita sendiri itu tidak akan mungkin. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita seringkali berkecamuk hal-hal duniawi di dalam diri kita. Sedangkan kita diajak di dalam firman Tuhan sini, nasihat Rasul Paulus mengajak pikiran dan hati kita hidup di dalam Tuhan. Pikiran dan perasaan kita, karena disitulah terjadi sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia. Manusia bisa jatuh imannya, bisa merasakan akan kasih kemuliaan Tuhan dari pikiran dan perasaan. Karena apa? Selalu diolah segala sesuatu, pikiran dan perasaan. Kalau pikirannya sudah ada sesuatu yang tidak masuk akal, maka perasaan itu akan main. Begitu juga sebaliknya, perasaan itu muncul lagi, diolah lagi, maka pikiran akan muncul sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia rasakan. Selalu
ya, selalu berkembang di sini. Nah, saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, mari kita belajar bagaimana Rasul Paulus menitik beratkan bagaimana Yesus meninggikan kemuliaan yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba serta taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat dalam para pengikutnya, dan tanpa mementingkan diri, memperdulikan orang lain, dan berbuat baik kepada mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah kamu hidupmu itu di dalam kasih Kristus. Pikiran dan perasaan kita ada di dalam Kristus. Karena apa? Kita sudah mengimani, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan menebus dosa-dosa kita. Kita belajar di sini. Mari kita belajar di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana Ia mempunyai derajat yang tinggi, mempunyai sesuatu yang lebih, keilahian yang luar biasa. Tetapi Dia mau rela dengan kerendahan hati masuk di dalam kehinaan. Apa yang dirasakan oleh manusia Dia ambil. Harga diri, martabatnya sebagai sang ilahi itu Dia akan merasakan. Bagaimana Ia merasakan derajat dan martabat manusia. Dia akan merasakan ada kehinaan, ada penderitaan, ada kesalahpahaman, cacian dan sebagainya. Itu akan muncul di dalam hidup, dan itu dirasakan, dia ambil itu semuanya. Nah, disinilah luar biasanya pada saat mendapat hinaan yang luar biasa, dia mengambil sebagai hamba. Penuh dengan penderitaan dia siap. Tidak hanya sebagai hasil yang instan, keberhasilan. Tidak. Tetapi dia merasakan akan rasanya sebagai hamba. Tapi pada saat dia ditekan, ada penderitaan yang luar biasa. Satu, karakter atau sikap tindakan yang kita bisa contoh adalah kerendahan hati dan ketaatan. Luar biasa. Kerendahan hati dan ketaatan. Bagaimana ketaatan itu sendiri? Dia tahu bahwa ia adalah anak. Ia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Ini di dalam Ibrani 5 ayat 8. Dia belajar sebagai anak. Bagaimana rasanya sakit, rasanya dihina, dicemooh. Dia sudah melakukan yang benar di hadapan Allah. Dia disalah-salahkan, tetapi dia tidak dalam posisi salah. Tapi dia memperjuangkan nilai-nilai surgawi dalam kehidupan manusia. Dia memperjuangkan nilai-nilai surgawi yang diberikan Allah untuk kita semuanya. Sulit. Dia sebagai imam besar, dia sebagai imam agung, dia mengambil status yang seperti ini. Bukan menyombongkan dirinya bahwa dia super, tidak bisa dihina, dicaci, tetapi dia rasakan, dia nikmati. Saudara terkasih, kemuliaan yang dia terima, kemuliaan yang dari surga, dia sudah memilikinya, tetapi dia tinggalkan untuk mengetahui, untuk hidup bersama-sama, untuk hidup bersama di dalam kehidupan kenistaan itu. Oh, seperti ini. Sehingga untuk arti sombong, untuk arti bahwa dirinya itu hebat atau lapar atau nangis dan semuanya, dia memahami betul arti penderitaan itu sendiri. Saudara terkasih, kerendahan hati. Kalau kita menerima sesuatu tanpa ada kerendahan hati, maka yang muncul adalah kedagingan. Karena pikiran dan perasaan, kalau kita lihat di dalam Galatia 5 di sini ayat 16 dan 17, hidup dalam roh atau kedagingan.
Sebagai anak-anak Tuhan kita diajak di sini. Rasul Paulus mau memberikan suatu pengajaran luar biasa melalui firman-firman Tuhan yang dia sampaikan untuk menguatkan jemaat-jemaat Tuhan. Hidup dalam roh, mau dibimbing oleh roh, ataukah dia hidup menikmati kedagingannya, pikiran, perasaan dan sebagainya seperti manusia. Ada sesuatu yang baik ya dicemooh, ada sesuatu yang sudah melalui proses yang ada dijelek-jelekan. Tidak ada kata baik. Tetapi kalau hidup dalam roh, maka segala sesuatu indah. Ada suatu kekurangan, haleluya, Tuhan pasti mempunyai rencana yang luar biasa, tahapan demi tahapan. Apalagi kalau kita menghadapi seorang anak yang memiliki karakter kecil hati, langsung dibentak, dipendelii, dipelototi. Apa yang terjadi? Mengkeret, langsung mengecil hatinya, ketakutan luar biasa. Tapi pada saat anak itu diberikan sesuatu, semangat, motivasi, wajah kita dengan senyum, bagaimana hidup dalam roh itu, sukacita. Anak itu tidak ada rasa takut, bahkan dia berani melontarkan atau mengungkapkan isi hatinya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama, bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati dan ketaatan ini. Karena pikiran-pikiran di dalam Galatia 5 di sini diberi satu pilihan, hidup dalam roh atau hidup dalam kedagingan. Pilihan yang tegas, tidak bisa dibeli, ditimbang-timbang atau ditawar, tidak bisa. Kalau kamu atau saya hidup dalam roh, berarti hidupmu harus sesuai dengan kehendak roh di dalam firman Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kedagingan, maka kedagingan itu hal-hal yang sifatnya jelek dan sebagainya, dan tidak percaya akan pekerjaan orang lain dan sebagainya, itu akan muncul. Nah, saudara terkasih yang di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam Kristus, pikiran dan perasaan harus berani untuk mengosongkan diri kita. Berani untuk mengosongkan diri kita. Hal inilah yang benar-benar dikatakan dalam bahasa Yunani, yaitu mengesampingkan kemuliaan. Mengosongkan diri, mengesampingkan kemuliaan. Di dalam Yohanes 17 ayat 4. Kedudukan, status sosial, keberadaan kita, harkat dan martabat kita. Ya, di sini kekayaan. Ya, itu kadangkala dipakai andalan. Nah, ya, bagaimana sifat manusia kalau sudah tim kaya, ya, pegang setir, hanya pegang setir aja, itu milik orang lain ya bisa. Ya, naik mobil, wah gitu, atau seperti yang ada di dalam TikTok itu dengan foto mejeng, enggak taunya mobilnya orang lain. Ya seperti itu kan, yang sering kali terjadi. Wah, buaya seperti itu. Status sosial seperti ini, kekayaan di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Segala hak surgawi ditanggalkan dulu. Visi misi Tuhan yang dilakukan. Saudara terkasih, ini hal-hal yang luar biasa, kata kunci di dalam kehidupan kita. Sehingga kadangkala kita seperti dikatakan, oh iku wong kok kaya ngono, seperti hamba. Rono rene wong kesel, melihat aja sudah kesel, apalagi melakukan. Tetapi di sinilah seorang hamba melakukan segala sesuatu dan siap menerima resikonya. Melakukan baik ya dikritik, melakukan apalagi yang jelek, super dikritik. Tetapi jangan sampai terjadi kehidupan kedagingan yang sekarang ini muncul dengan bebasnya, yaitu suka maidu. Tidak hanya tingkat gereja maupun tingkat nasional. Padahal dia sendiri
belum tentu bisa melakukan. Ya kan? Sukma itu, ini hal yang luar biasa. Ini apa itu? Kita harus bisa mengendalikan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan menjadikan dasar kehidupan kita, sehingga mengosongkan diri kita sebagai hamba, ketaatan dan kerendahan hati itu ada. Pengosongan dirinya ini tidak sekedar berarti secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya, tetapi menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, dan kematian yang terkutuk di salib. Siapa sih yang tidak punya kesalahan harus mati di kayu salib menebus seluruh umat manusia? Saudara terkasih, kalau ini bukan visi misi dari kasih dan kuasa Tuhan dari surgawi, tidak dilakukan oleh Yesus. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus, kita belajar di dalam Kristus. Jangan belajar di luar. Karena disinilah sudah terbukti bagaimana kitab suci berbicara di dalam kehidupan Yesus sebagai anak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih, mari kita belajar bagaimana Rasul Paulus di sini memberikan suatu pengajaran dalam kehidupan kita. Pikiran dan perasaan yang sekali muncul, apa yang dilakukan setiap di sekitar kita, itu kadangkala seringkali terjadi negative thinking. Akhirnya muncullah sesuatu yang tidak baik. Lebih parah lagi kalau punya riwayat hidupnya ada sakit hati atau luka hati, sehingga semua orang yang dilakukannya, segala sesuatu yang dilakukannya tidak baik, orang lain itu tidak baik. Itu terjadi karena apa? Ada luka hati. Nah, luka hati secara pribadi inilah harus dibereskan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, bukan dengan pendeta, bukan dengan hamba Tuhan ini, enggak. Pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita bisa mengambil suatu kesimpulan, suatu kesadaran bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Dia siap, harkat dan martabatnya yang ilahi itu dia tinggalkan dulu. Dia menjadi manusia seperti kita, dan dihina, dicercah dan sebagainya. Dia melakukan segala sesuatu dengan visi dan misi dari Tuhan, tapi dicemooh dan sebagainya, dihina. Sampai sekarang masih perbantahan itu terjadi. Jangan sampai di dalam diri kita ambil keputusan untuk hidup dalam kedagingan, tetapi kita hidup di dalam roh, sehingga iman percaya kita semakin hari semakin bertumbuh. Karena pikiran dan perasaan ini kalau kita gali terus di dalam Kristus, maka yang ada adalah bagaimana orang lain itu menerima kasih karunia Tuhan. Biarpun saudara di dalam dompet saudara itu baru kosong, tapi dengan mulut dan doa, bahkan dengan senyum saudara itu bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Amin. Iman percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhirnya di sini bagaimana kita pada saat kita bisa mengosongkan diri kita, menyatukan hati kita di dalam ayat 1 dan 2 di sini ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Pada akhirnya kalau kita ambil lagi, kita bandingkan Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya dan kedagingannya. Kalau dia itu milik Kristus, mengakui diri kita milik Kristus,
saya milik Kristus, maka harus menyalibkan kedagingannya. Jabatan memang perlu secara manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada. Kalau sudah Tuhan mengatakan A dan B sabdanya, maka jabatan kita tidak ada artinya, status kita tidak ada artinya. Kalau kita memiliki Kristus, maka yang dipermuliakan Allah, Yesus Kristus Tuhan. Kita belajar, kita meminta kemampuan Tuhan. Jangan sampai kita masuk dalam hidupan kedagingan. Ya, kita harus minta. Kalau ada sesuatu di dalam Ibrani mengatakan cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Ya, ini iman Kristen, itu etika, perilaku kita. Cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Kenapa kita mendengarkan sesuatu yang jelek dan sebagainya, informasi, jangan cepat langsung mengungkapkan. Jadi suka maidunya itu tidak ada. Tapi yang masuk adalah doa. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Sikapnya adalah kita doa. Supaya apa? Kesatuan hati, satu jiwa, satu tujuan, satu roh itu terjadi. Pada saat kita berdoa, kita diam, secara manusia tidak ada artinya, tidak ada suatu oh biasa aja. Tapi kuasa supranatural yang dari Tuhan Yesus itu bekerja luar biasa. Amin saudara. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita jangan sampai mengambil kedagingannya, tapi hidup dalam roh. Kalau tidak puas, hanya membuat suatu komunitas sendiri, jangan. Masuk dalam doa, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Membuat kelompok sendiri, jangan. Kita satu hati, satu jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dipermulakan, bukan diri kita atau status kita, tidak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar minta kemampuan pada Tuhan. Tuhan, ini aku, keberadaan saya. Kadang-kala saya ambil kedagingan itu dalam diri saya. Tuhan Yesus, saya minta ampun. Sekarang perbarui Tuhan dengan roh-Mu, sehingga hidup saya melakukan kehendak roh dengan tuntunan firman Tuhan yang Kau berikan. Mampukan saya Tuhan, sehingga kita bisa tenang, bisa damai. Saudara akan disebut hamba-hamba Tuhan. Saudara tidak akan disebut hamba-hamba Allah. Karena apa? Pikiran, perkataan dan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kata-kata kebencian atau suka maidu. Ini yang kita berulang-ulang seperti ini yang terjadi. Mari kita tekan segala sesuatu emosi kita dalam ini. Kita hanya pada Yesus, maka ketenangan itu ada. Pada saat saudara mundur satu langkah dan dengan doa dan pujian, perubahan itu akan terjadi. Amin. Diri kita terjadi perubahan, di sana akan terjadi perubahan. Karena apa? Kita sujud menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pikiran dan perasaan kita satu di dalam Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kudus. Kami sadar sebagai manusia yang sering kali muncul kedagingan, kata-kata kebencian, mencemooh, suka maidu, kadangkala tidak mementingkan orang lain, egoisnya, bahwa saya lebih benar daripada yang lain. Tuhan Yesus, kami minta ampun. Dengan darah-Mu Engkau sucikan kami, sehingga kami sebagai umat yang taat dan memiliki kerendahan hati di hadapan Engkau dan juga di hadapan manusia. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu yang terjadi, kelemahan-kelemahan tubuh kami, dengan iman percaya Tuhan Yesus, dengan bilur-biru Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan terjadi atas umat Tuhan dan orang-orang yang rindu
haus mencari wajah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan Indonesia, Engkau pulihkan kami semuanya. Dalam nama Yesus, Engkau terangi dengan firman-Mu Bapa, sehingga Indonesia dimuliakan, Indonesia menerima kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus, itu juga jemaat-jemaat Tuhan di seluruh Indonesia. Dalam nama Yesus, jemaat-jemaat Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus. Engkau proteksi dengan kasih dan kuasa. Kemuliaan terjadi atas umat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Pikiran dan perasaan kami Engkau terangi dengan firman-Mu, sehingga kami memiliki apa yang Engkau kehendaki. Pikiran perasaan yang terdapat di dalam kasih Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.